Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk di tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab yang ke-42 dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, yakni pada pembahasan tentang larangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22, yang kemudian selanjutnya muallif rahimahullahu ta'ala beliau menukilkan athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik para jamaah, ketika beliau menukilkan athar dari Abdullah bin Abbas yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 22, di sini memberikan pelajaran kepada kita semua, ya, bagaimana beliau mengajari kita untuk beragama dengan baik berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam memahami ayat-ayat Quran hendaknya kita merujuk kepada penjelasan dan pemahaman orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini juga kita memahami bahwa beliau menempuh tafsir yang mu'tabar, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan sumbernya yang dibenarkan di dalam syariat kita. Makanya para ulama menegaskan menafsirkan Al-Quran itu bisa dengan ayat Al-Quran yang lainnya, ayat tafsirul ayat bil ayat atau tafsirul Quran bil Quran. Kemudian ada tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Kemudian ada tafsirul Quran ya bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan asarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah orang-orang yang pertama ya mendapatkan pelajaran, pemahaman dan juga penjelasan tentang Al-Quran. Bahkan mereka orang-orang yang pertama langsung melihat contoh praktek dari penjabaran Al-Quran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tafsirul Quran ya bi atharit tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan asarnya para tabi'in.
Mereka itu murid didikan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, di sini beliau menukilkan atharnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dan kita sama-sama mengenal Abdullah bin Abbas termasuk seorang sahabat yang ahli di dalam bidang tafsir Al-Quran, dengan keberkahan, wasilah keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di riwayat Imam Ahmad, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu baina katifayya atau qala ala mankibayya faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, kata Abdullah bin Abbas, beliau pernah meletakkan tangannya di kedua pundakku. Di sebagian redaksi dikatakan ya di kedua bahuku. Bahu sama pundak sama tidak? Sama ya? Bahu dan pundak. Taib. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan diriku, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil yang dimaksud adalah ilmu tafsir. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, beliau nukilkan di sini athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ya di dalam atharnya ini, atharnya riwayat Ibnu Abi Hatim, beliau menjelaskan tentang ayat yang sedang kita bahas, yakni surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Beliau menjelaskan tentang al-andad. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Pada dasarnya hadirin, ayat tersebut adalah dalil tentang peringatan dari perbuatan syirik besar. Namun di sini Abdullah bin Abbas ya dengan kefakihannya, dengan ilmu ta'wil yang beliau miliki, beliau membawa penjelasan ayat tersebut yang isinya sebetulnya larangan dari syirik besar, untuk kemudian juga mengingkari syirik-syirik kecil. Karena kalau syirik besar tidak boleh, maka syirik kecil juga demikian. Sehingga hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas di sini mengatakan al-andadu huwa asyirku. Yang dimaksud dengan andad pada Al-Baqarah ayat 22 tadi adalah asyirku, yakni kesyirikan. Al-andad itu adalah syirik, yang kemudian beliau katakan akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil lail. Di mana kata Abdullah bin Abbas, ya syirik ini lebih samar daripada rayapan seekor semut di atas batu licin yang hitam di malam yang kelam. Baik para jamaah, ini bahayanya kesyirikan. Ada syirik-syirik yang sangat samar, yang sangat tersembunyi sekali, yang kemudian ya diumpamakan oleh Abdullah bin Abbas di sini, akhfa min dabibin namal. Ya, semut itu jenis binatang yang sangat kecil. Baik para jamaah, kemudian rata-rata semut warnanya apa? Hitam. Dia merayap di batu licin yang hitam di tengah malam yang kelam. Kira-kira rayapan semut itu terdeteksi atau tidak? Sulit terdeteksi. Nah, ini gambaran ya betapa samar dan tersembunyinya kesyirikan. Nah, beliau memberikan contoh syirik-syirik yang dikatakan syirik khafi, yang sangat samar dan tersembunyi.
Beliau memberikan contoh di sini, wa huwa an taqula wallahi wa hayatik ya fulan. Ketika orang misalkan mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, demi hidupku. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian bersumpah demi kehidupanku, demi kehidupanmu wahai fulan. Baik para jamaah, ini syirik yang sangat samar. Sebagian orang ya tidak bisa mendeteksi kesyirikan seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya, beliau mengatakan wa taqula, seperti engkau mengatakan laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Ya, seperti orang mengatakan kalau bukan karena kulaibah, ya kulaibah itu dari kata kalbun. Kalau bukan karena anjing kecil miliknya, tentu kita akan didatangi oleh para pencuri. Baik para jamaah, dia sandarkan nikmat keselamatan dari pencuri kepada apa? Kepada anjing-anjing. Kemudian perkataan seseorang walaulal battu fiddar la atal lusus. Kalau bukan karena angsa-angsa yang ada di rumah, la atal lusus, maka pasti pencuri-pencuri itu akan datang menyantroni rumah kita. Baik. Selain anjing, biasanya orang menggunakan angsa untuk menjaga rumahnya. Zaman sekarang ya jarang ya orang punya angsa. Tapi angsa itu memang ketika ada orang asing, sama seperti anjing, dia akan bunyi dan bunyinya kencang banget. Ada yang pernah dikejar angsa? Baik para jamaah, anjing juga demikian ya. Kalau ada orang asing bukan majikannya, dia akan menggonggong, melonglong. Nah angsa juga demikian. Nah sebagian orang dengan lisannya dia sandarkan nikmat keselamatan dari pencuri itu kepada siapa? Kepada angsa atau kepada anjing. Ya kalau di masa ini mungkin kepada satpam, kepada security, ya penjaga malam, ya kepada hansip yang jaga ronda malam, kepada polisi, kepada tentara atau siapapun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang lainnya, wa qala ar-rajul li sahibihi. Wa qaulur rajuli li sahibihi, perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kemudian perkataan seseorang laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ini juga perkataan bermasalah. Wala taj'al fiha fulanan. Ya, janganlah engkau setarakan si fulan dengan ucapan-ucapan tersebut. Jangan disetarakan fulan dengan Allah Azza wa Jalla. Hadza kulluhu bihi syirkun. Semua ini adalah ucapan atau perbuatan kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk perkataan seseorang, dan pernah kita singgung ketika kita menyebutkan penyimpangan ya yang dilakukan semisal Qarun. Ya, misalkan ada orang mengatakan ini adalah karena usahaku, akulah yang berhak dengannya. Dia nisbatkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita memahami para jamaah yang dirahmati Allah bahwa di sini Abdullah bin Abbas sedang berdalil dengan ayat yang melarang syirik besar untuk mengingkari syirik kecil. Dan beliau sebutkan contoh-contohnya di sini. Dan ternyata semua ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah dikatakan juga dengan istilah syirik khafi. Syirik yang samar, syirik yang tersembunyi,
syirik yang tidak semua orang bisa mendeteksinya. Syirik khafi itu ya samar, tersembunyi, tidak nampak jelas. Kita kalau belajar tajwid ada hukum nun mati dan tanwin, apa namanya? Ikhfa, ya kan? Dibacanya samar dan dengung, kan begitu. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa halqi, begitu ya. Ikhfa syafawi, kan begitu. Ikhfa itu samar, tidak dibaca dengan jelas. Maka kalau ada syirik khafi, berarti syirik itu samar. Nah, para ulama menegaskan syirik khafi ini, barakallahu fikum, ada dua macamnya. Pertama, syirik yang terkait dengan niat dan maksud. Ini susah dideteksi. Orang itu melakukan sesuatu, niatnya apa, maksud tujuannya apa, ini tentu tersimpan di dalam hatinya. Dan hati manusia itu hanya Allah yang mengetahuinya, kemudian dirinya sendiri, kan begitu. Maka semacam riya, semacam sum'ah, ini juga bisa dikatakan dengan istilah syirkun khafi, ya, syirik yang tersembunyi. Kemudian syirik khafi juga bisa terjadi pada ucapan, ya, sebagaimana contoh-contoh yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam asarnya ini. Jadi ketika beliau menjelaskan ayat tadi Al-Baqarah 22, beliau mengatakan andad di situ adalah syirik. Kemudian beliau sifati syirik di sini akhfa min dabibin naml, lebih samar dari rayapan seekor semut di batu yang hitam dan di malam yang kelam. Maksudnya beliau jelaskan contoh-contoh ini, ya, bahwa contoh-contoh ucapan tadi ini masuk kategori syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Mengapa dikatakan khafi terkait dengan ucapan-ucapan tadi yang kita sebutkan? Karena tidak semua orang tahu bahwa itu merupakan bagian daripada kesyirikan. Sehingga di sini semestinya masing-masing kita sebagai muslim berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengetahuinya, untuk selanjutnya kita memohon taufik dan inayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita diselamatkan dari ucapan-ucapan seperti ini. Baik. Kita rincikan lagi, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, contoh-contoh syirik kecil atau syirik khafi dalam ucapan yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas di sini. Yang pertama adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Di sini contohnya wahayatik, wahayatik, demi hidupmu, wahayati, demi hidupku. Jadi dia bersumpah demi kehidupan. Padahal kalau orang bersumpah, maka man kana halifan falyahlif billah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah hanya dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh menyebut nama yang lainnya. Baik, para jamaah, apalagi yang biasanya dijadikan sumpah dan itu nama selain Allah. Demi hidupku, demi hidupmu, demi kehormatanku. Kalau dia maksudkan itu sumpah, kena itu. Ada orang bersumpah dengan nama Rasulullah. Pernah dengar? Demi Rasulullah. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Rasulullah itu Tuhan bukan? Bukan. Beliau Nabi, beliau Rasul Allah. Beliau hamba Allah yang diberi keistimewaan risalah dan nubuwah. Bukan Tuhan. Ya, beliau Rasulun fala yukadzab,
Beliau abdun fala yu'bad. Beliau rasul, maka tidak boleh didustakan. Beliau juga seorang hamba manusia, maka tidak boleh sampai diibadahi, dituhankan. Maka tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Kalau Rasulullah saja tidak boleh, Sayyidun Nas, Sayyid wa Imam al-Anbiya wal Mursalin, beliau tidak boleh disebut namanya dalam sumpah. Maka bagaimana nama-nama yang lain? Demi Nyi Roro Kidul, ya. Siapa juga Nyi Roro Kidul itu kan? Tidak jelas, ya. Demi penguasa Balikpapan, misal. Demi penguasa lembah ini, demi penguasa gunung ini, ya. Demi penguasa laut ini, demi penguasa danau ini. Tidak boleh. Para jamaah, demi penguasa pasar ini. Ada orang bersumpah ya dengan nama-nama tadi, maka berarti dia bersumpah dengan nama selain Allah. Hukumnya apa, ikhwan? Hukumnya syirik. Di sini dibawakan athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka berarti dia telah kufur, dia telah berbuat syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh beliau, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Baik para jamaah, kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah dinyatakan dinyatakan hukumnya kufur dan syirik. Pertanyaannya, kufur dan syirik apa? Kufur dan syirik apa? Bisa dua, minim-minimnya syirik kecil. Minim-minimnya syirik kecil. Ketika dia sekedar bersumpah, dia tidak meyakini selain Allah yang dia sebut di dalam sumpahnya itu agungnya, itu seperti agungnya Allah. Tidak meyakini itu, sekedar sumpah saja. Maka ini syirik kecil. Kalau dia meyakini selain Allah yang dia sebut di dalam sumpahnya itu agungnya seperti keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini hukumnya bukan syirik kecil lagi, tapi syirkun akbar, syirik besar. Kenapa orang sekedar bersumpah dengan nama selain Allah dikatakan telah berbuat syirik kepada Allah? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, biasanya orang itu bersumpah dengan sebuah nama yang dia istimewakan nama ini, bukan nama sembarangan ini. Tapi ada ta'zim pada dirinya kepada nama yang disebut. Kan tidak mungkin hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu menyebutkan sesuatu selain Allah di dalam penyebutan sumpahnya, kemudian sesuatu itu sesuatu yang tidak ada nilainya. Ada nggak orang bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian selain Allah itu yang disebut semut misalkan, demi semut? Nggak ada kan? Dan yang dia sebut pasti makhluk yang dianggap punya keistimewaan, punya keagungan, atau sesuatu yang diagungkan. Nah, disinilah letak kesyirikannya. Karena biasanya orang ketika bersumpah didasari oleh pengagungan kepada nama yang dia sebut di dalam sumpahnya. Ta'zim itu hanya milik Allah. Mengagungkan, bentuk pengagungan itu sejatinya bagian daripada ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Dan berikutnya di sini dibawakan athar dari Abdullah bin Mas'ud
masih berkaitan dengan sumpah. Baik para jamaah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Athar Ibnu Mas'ud ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dan juga Ibnu Abi Syaibah. Kata Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Beliau sampaikan, bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut selain nama Allah. Baik para jamaah, ahabbu di sini itu bukan berarti beliau barakallahu fikum meremehkan yang namanya bersumpah dusta dengan nama Allah. Tapi di sini athar ini menjelaskan kepada kita kalau di mending-mending ini antara dosa sumpah dusta dengan nama Allah dengan dosa sumpah jujur dengan nama selain Allah. Ini kalau di mending-mending maka lebih mending, lebih rendah kedudukannya, kedudukan dosanya ketika orang itu bersumpah dusta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau orang bersumpah dusta tapi sumpahnya dengan nama Allah, ada berapa penyimpangan di situ? Ada berapa ikhwan? Pertama, dia dusta, bohong, berarti tidak jujur. Baik. Apa hukumnya? Berbohong itu apa hukumnya ikhwan? Antum bohongi istri misal. Lagi di mana bi? Lagi rapat, lagi meeting. Padahal lagi nongkrong di kafe. Baik para jamaah. Bohong. Berbohong. Apa hukumnya ini? Dosa besar. Bohong itu dosa besar. Baik para jamaah. Kadzib. Yahdi ilal fujur, kan begitu kata Nabi. Dia akan mengarahkan seseorang kepada ya fujur, ya kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan biasanya orang nutupi kebohongannya dengan apa? Dengan bohong yang kedua. Ya, kebohongan kedua supaya tertutupi, dia berbohong dengan bohong yang ketiga. Ya, na'udzubillah. Baik. Pertama dia dosa besar, jelas. Yang kedua, dia membawa nama Allah untuk apa? Untuk kedustaannya. Ini juga masalah. Ya. Dan haram hukumnya. Membawa nama Allah untuk kedustaannya. Ada dua di sini. Pertama dia berdusta. Yang kedua dustanya itu membawa nama Allah. Baik. Ada dua di sini penyimpangan. Tapi ternyata itu masih lebih mending ketimbang orang yang bersumpah jujur dengan nama selain Allah. Jujur memang dia dalam sumpahnya, tapi yang dia sebut dalam sumpahnya itu adalah nama selain Allah. Kenapa ini lebih parah keadaannya? Kenapa ikhwan? Karena hukumnya bukan dosa besar lagi. Hukumnya apa? Syirik. Tapi kan Ustaz itu syirik kecil. Iya, kecil istilahnya, tapi dia rankingnya di atas dosa-dosa besar yang lainnya. Kecil itu untuk membedakan dengan yang besar, bukan untuk diremehkan. Bisa dipahami ini? Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya hati-hati dengan sumpah. Ya, karena bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur itu dosanya lebih besar ya daripada dosa bersumpah palsu, bersumpah dusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini menunjukkan pemahaman yang begitu mendalam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala anhu. Baik para jamaah. Sebagian orang mungkin berkata ya, oh bisa ya begitu ya. Padahal kan Ustaz dia jujur itu. Jujur dalam sumpahnya. Ya walaupun dengan nama selain Allah, kok sebegitunya? Nah, demikianlah para jamaah. Ya bahwa di dalam syariat itu akidah ini harus kita utamakan. Ya, harus kita utamakan. Dan orang yang paham akidah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dia akan berusaha bagaimana akidah ini dia praktekkan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menjadi barometer sah dan tidaknya iman Islam kita. Artinya kalau ini kita bawa para jamaah, akidah yang lurus ini kalau kita bawa, setidak-tidaknya separah-parahnya orang yang mati membawa akidah yang lurus, separah-parahnya kalau dia masuk neraka tidak akan kekal di dalam siksa neraka. Tapi orang yang kemudian membawa dosa syirik, apalagi syirik besar yang dia bawa, tidak sempat dia tobati, maka amal soleh yang dia bangun sepanjang kehidupannya, infaknya yang begitu besar yang dia keluarkan, barakallahu fikum, itu akan sirna dengan kesyirikan yang dia bawa mati. Bahkan tadi ya, ahli tauhid itu bisa jadi kehebatan tauhidnya, keistimewaan tauhidnya justru bisa memberanguskan dosa-dosa besar yang lainnya. Makanya ya, ketika orang-orang penting menganggap ini perkara penting, kita juga seharusnya begitu ya, mementingkan perkara ini ya di luar dari hal-hal yang lainnya ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Contoh kesyirikan, berapa menit lagi? 13 menit lagi. Contoh syirik kecil dari athar Ibnu Abbas ini, tadi pertama sudah bersumpah dengan nama selain Allah. Bisa syirik kecil hukumnya, bisa syirik besar, tergantung bagaimana keyakinan orang yang mengucapkannya. Yang kedua para jamaah, contoh syirik kecil adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kehendak. Mensejajarkan Allah dengan selain Allah dalam masalah kehendak. Kehendak itu apa? Masyiah. Di sini disebutkan athar dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan." Ya, kalimat ini mungkin tidak familiar ya di tengah-tengah kita, namun kita mesti pahami, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di riwayat Imam Abi Daud dinyatakan sahih riwayat ini oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi, janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Tetapi katakanlah, nah, di sini Nabi memberikan solusi supaya lisan kita selamat dari mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam masalah kehendak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Perbedaannya di mana, ikhwan? Di huruf atofnya. Ada wawu, ada summa. Ini berbeda. Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah, dan di sini ada wawu yang diterjemahkan dengan dan kehendak si fulan. Dan di sini mengandung makna mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak fulan. Berarti mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk.
Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk syirik kecil karena mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Dan ini juga bisa dikatakan syirik khafi. Kenapa? Karena tidak semua orang memahaminya, sehingga samar bagi sebagian orang. Kemudian Nabi di sini memberikan solusi. Akan tetapi ucapkanlah oleh kalian. Nah, ucapan ini ucapan yang selamat. Masya Allah summa sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian. Ya, summa itu bedanya dengan wawu. Kalau wawu itu taswiyah, sejajar. Tapi kalau summa tertib. Ya, summa itu berurutan. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Berarti kehendak fulan ini di bawah kehendak Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berkehendak, ternyata kehendaknya tidak bisa dia wujudkan ketika Allah tidak mengizinkannya. Kan begitu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk di sini contoh yang lainnya adalah mensejajarkan kalimat perlindungan. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai bahwasannya beliau melarang ucapan annahu yukrahu an yakul ar-rajul, dimakruhkan, maksudnya dilarang seseorang mengatakan a'udzubillah wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Pakai dan lagi di sini. Aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepadamu. Nah, kalimat ini bermasalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena mensejajarkan isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada makhluk. Maka wa yajuzu an yaqul billahi tsumma bika. Tapi kalau kita mengucapkan barakallahu fikum, ya, kita mengucapkan aku berlindung kepada Allah, kemudian aku berlindung melalui wasilahmu. Karena engkau misalkan punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemampuan. Nah, disandingkannya itu dengan kalimat summa, ya. Jangan pakai kalimat dan. Kalau pakai kalimat dan bermasalah karena berarti dia mensejajarkan dengan Allah. Tapi kalau pakai summa berarti ya yang kita mintai perlindungan itu di bawah, ya, kuasa, di bawah perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak mensejajarkannya. Demikian pula ucapan seseorang laulallah summa fulan, ini juga dibolehkan. Kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Nah, ini yang mungkin sering di kita, ya. Kalimat-kalimat seperti ini berjalan pada lisan-lisan masyarakat kita. Artinya kalimat ini yang biasa dipakai. Untung ada kamu, misalkan gitu, ya. Laula bika, ya. Kalau bukan karena Allah dan karenamu. Ini masalah para jamaah. Berarti kita menyandarkan di sini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menyandarkan nikmat pertolongan kepada Allah dan mensejajarkannya dengan pertolongan makhluknya. Yang selamat kalimatnya laulallah summa, ya, laulallah summa fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, tentu saya bisa celaka, tentu saya akan bangkrut, tentu saya tidak bisa usaha. Nah, ini mohon diperhatikan, ya, karena ini yang sering berjalan pada lisan masyarakat kita, ya. Bahkan sebagian orang para jamaah lupa sama Allahnya, ya. Saya itu bisa begini, ya untung ada si fulan. Kalau enggak ada si fulan enggak begini saya, gitu.
Nah, ini bermasalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan kalimat seperti ini kan sering banget. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, celaka saya. Ya, seolah-olah di sini yang menyelamatkan dia dari kecelakaan siapa? Orang ini. Kalaupun mau disebut para jamaah, maka kalimatnya alhamdulillah atas pertolongan Allah, kemudian wasilah pertolonganmu. Saya selamat dari kecelakaan ini. Saya selamat dari musibah ini. Begitu. Jadi perhatikan kalimat-kalimat seperti ini, karena ini masuk kategori syirkun khafi, ya, syirik yang sangat samar, tersembunyi, dan bisa masuk kategori syirik kecil. Nah, nanti di bab berikutnya juga akan dibahas masih terkait dengan syirik-syirik yang seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Fadhal. Barakallahu fiik. Ya. Dalam ungkapan dikatakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang kecil kalau dilakukan terus menerus. Ya. Innal jibal minal hasa. Gunung yang gagah tinggi menjulang itu sejatinya adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Maka kalau ada orang, ya, sering sekali melakukan syirik-syirik kecil, statusnya akan berubah, bukan syirik kecil lagi, tapi menjadi syirik besar, ya, menjadi syirik besar. Dan ini jelas, ya, akan sangat berbahaya bagi dirinya, ya, akan mengancam iman dan Islam yang ada pada dirinya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita tegaskan bahwa istilah syirik kecil ini bukan untuk diremehkan, ya, kan cuman kecil, ya, bukan untuk diremehkan, ya, tapi itu untuk membedakan hukum, ya, untuk membedakan sikap nanti terkait dengan yang melakukan syirik besar dengan yang melakukan syirik kecil, begitu ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya, mumpung ingat, jadi orang yang pernah bersumpah dengan nama selain Allah, jelas kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, karena dosanya dosa syirik, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Nah, para jamaah, taubat nasuhanya itu juga disertai dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada riwayat hadis sahih muttafaq alaih dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut, man halafa minkum faqala fi halfihi billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata dalam sumpahnya demi Lata demi Uzza, berarti yang dia sebut siapa? Nama selain Allah, bahkan ini nama berhala. Demi Lata demi Uzza, maka hendaknya dia menebusnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kafarah sumpah atas dirinya, kafarah sumpah yang harus membebaskan budak, kemudian memberi makan, ya, atau berpuasa itu. Taib para jamaah, kafarat sumpah tidak ada bagi dirinya, ya, karena sumpahnya adalah sumpah yang tidak dianggap. Namun dia wajib bertaubat karena dia sudah melakukan syirik kecil, disertai dengan mengucapkan kafaratnya, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi orang yang terbiasa dengan syirik-syirik kecil, maka statusnya bukan syirik kecil lagi, ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang riya itu syirik kecil, beliau mengungkapkannya dengan kalimat kayasirir riya,
seperti riya yang sedikit. Yasir itu sedikit, ya. Kayasirir riya, seperti riya yang sedikit. Berarti riya yang terus-menerus, riya yang dilakukan terus-menerus, maka bukan lagi yasirir riya, tapi itu syirik besar, ya. Makanya para ulama menegaskan riyanya munafikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan riya syirik kecil. Orang munafik kalau sholat di belakang Nabi kan murni karena riya. Mereka takut kehilangan nyawa, kehilangan kehormatan, kehilangan harta, begitu kan? Maka riyanya munafikin ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan riya yang hukumnya syirik kecil, tapi riya mereka itu riya yang syirkun akbar. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir mereka melakukan ibadah itu murni karena riya. Nah, riya yang syirik kecil itu yang sedikit mencampuri dari ibadah-ibadah kita. Ya kayasirir riya, ya seperti riya yang sedikit. Itu yang syirik kecil. Berarti yang terus-menerus dalam riya, maka bukan syirik kecil lagi. Sebagaimana halnya orang-orang munafikin. Barakallahu fiikum. Baik para jemaah, sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di bab berikutnya. Bab 43, bab fiman lam yaqna bil halifi billah. Bab tentang orang yang tidak rela menerima sumpah dengan mengucapkan nama Allah. Ada kewajiban kita untuk menerima kalau orang itu sudah bersumpah dengan nama Allah dalam rangka mengagungkan Allah yang disebut di dalam sumpahnya. Adapun dia jujur dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.